pagi. Saya di sini akan meresensikan sebuah novel yang berjudul Habis Gelap Terbitlah Terang, karya dari Armijn Pane. Selanjutnya, saya akan mengawali dari pendahuluan terlebih dahulu. Yang pertama adalah judul Habis Gelap Terbitlah Terang, penulis Armijn Pane, penerbit Balai Pustaka, tahun terbit 2008, jumlah halaman 266. Masuk ke sinopsis ceritanya. Ceritanya adalah Raden Ajeng Kartini atau yang akrab dipanggil R.A. Kartini lahir di Jepara 21 April 1879. Beliau merupakan putri dari Raden Mas Adipati Sastrodiningrat yang merupakan Bupati Jepara pada saat itu, dan beliau juga cucu dari Bupati Demak Jondoningrat. Sejak kecil, beliau Raden Ajeng Kartini selalu memperhatikan kenapa perempuan tidak ada yang bersekolah seperti layaknya para pria. Pertanyaan itu selalu menghantuinya. Hingga beliau Raden Ajeng Kartini dewasa, ia mulai menemukan jawabannya. Kaum perempuan pada masa itu hanyalah sebagai perhiasan kaum pria dan juga pengurus rumah tangga saja. Beliau menilai kaum wanita penuh kehampaan, kegelapan, ketidakberdayaan, dan merasa tidak berguna di mata kaum pria yang bekerja. Akhirnya Kartini berjumpa dengan seorang duda yang sudah memiliki anak. Lelaki itu bernama Raden Adipati Joyoningrat, Bupati Rembang, yang akhirnya menjadi suaminya. Kartini merasa pernikahannya dengan Raden Adipati Joyoningrat dapat membantu menggapai cita-citanya, merubah derajat kaum wanita. Selanjutnya kita masuk ke dalam unsur intrinsik buku. Habis Gelap Terbitlah Terang. Yang pertama adalah temanya. Tema buku ini adalah buku Habis Gelap Terbitlah Terang, karya Armijn Pane, menceritakan perjuangan seorang wanita yang ingin mengubah pandangan dunia kepada wanita supaya para wanita dianggap sederajat dengan pria. Yang kedua, tokoh dan penokohan. Yang pertama adalah Raden Ajeng Kartini, perempuan gigih, baik, gemar membaca, dan pandai memberi semangat. Yang kedua adalah R.M. Adipati Sastroningrat, baik, tegas, dan penyayang. Yang ketiga adalah Pangeran Aryo Jondronegoro, baik, suka akan kemajuan. Yang keempat adalah Sosro Kartono, pendengar yang baik. Yang kelima adalah Mr. Abendanon, baik dan suka memberi nasihat kepada Kartini. Di sekolah HBS yang merupakan sekolah Kartini dengan latar suasana yang cukup sepi. Alur dalam buku Habis Gelap Terbitlah Terang, karya Armijn Pane, merupakan alur maju. Sudut pandang dalam buku Habis Gelap Terbitlah Terang, karya Armijn adalah sudut pandang orang ketiga. Selanjutnya, gaya bahasa. Buku ini menggunakan bahasa Indonesia. Yang terakhir adalah amanat. Jangan membedakan derajat kaum laki-laki dan perempuan, terutama dalam hal pendidikan, karena setiap manusia memiliki hak yang sama untuk menuntut ilmu. Bahkan di mata Tuhan, baik laki-laki maupun perempuan adalah sama. Unsur ekstrinsik yang terdapat dalam novel Habis Gelap Terbitlah Terang. Yang pertama adalah nilai moral. Saudara laki-laki Kartini selalu mendengarkan sembarang kata yang diucapkan Kartini dengan penuh perhatian. Tiada pernah mengucapkan kata yang membuat hati Kartini menjadi hancur. Nilai agamanya, hukum Islam memperbolehkan laki-laki menaruh 4 perempuan atau sering disebut dengan poligami. Adalah nilai adat istiadat. Istiadat bagi masyarakat Jawa pada masa itu, yang dimana anak perempuan yang telah menyelesaikan pendidikan dasar disuruh untuk tetap di rumah dan jangan keluar rumah sampai ia dipinang oleh laki-laki yang tidak ia kenal. Dalam karya tulis novel ini, kelemahan yang terdapat adalah kata-katanya yang cukup sulit dipahami secara luas oleh pembaca sebab bahasa yang digunakan cukup kuno.
Adapun keunggulan dari buku ini adalah buku yang berupa kisah inspiratif dan semangat juang Kartini memberikan banyak dampak positif. Kesimpulan yang saya ambil adalah ada banyak hal yang membuat Kartini menjadi perempuan yang menarik perhatian masyarakat Indonesia, antara lain yaitu cita-citanya yang merupakan seluruh impian kaum Hawa, kedua perjalanan dan perjuangannya dalam menggapai cita-citanya menjadi inspirasi positif untuk semua kalangan. Dari resensi isi novel yang saya sampaikan, jika ada tutur kata yang salah, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.